Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di Sekolah Mataram. Untuk jurusan Tata Boga kita akan mempelajari yang namanya ilmu gizi pada kelas 1. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani Mahmudah. Semoga corona segera berakhir, kita segera lekas berjumpa. Oke. Untuk ilmu gizi yang ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama-tama saya mau pertanyakan dulu sama kalian. Ada yang pernah dengar istilah gizi? Pernah Bu, di rumah sakit instalasi gizi. Pernah juga pasti waktu kalian SD. Nah, 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu akan masuk ke dalam materi kita. Oke. Yang pertama ada piramida makanan. Kalian bisa lihat tuh, ada piramida. Kita baca dulu ya dari atas. Dari yang nomor 3. Itu adalah termasuk ke dalam sumber zat pembangun. Ada minyak, ada susu, ada protein. Protein itu bisa dari hewani, bisa dari daging, bisa dari telur, bisa dari ikan. Nah, seperti itu. Ada juga sumber pengatur. Sumber zat pengatur itu ada dari buah, sayur, dan lain sebagainya. Tapi yang utama, yang paling bawah nih, karena dia konsumsinya paling banyak, adalah sumber zat tenaga. Bisa berupa dari padi-padian, umbi, jagung, tepung. Karena di orang Indonesia konsumsinya paling banyak adalah nasi. Kalau untuk orang di luar Jawa biasanya sukanya makannya sagu. Ada juga makan jagung, ada juga yang makan umbi-umbian. Nah, itu termasuk ke dalam bahan makanan pokok. Sekarang di rumah kalian bahan makanan pokoknya apa? Nah, kita nanti sambil belajar kita bisa lihat dari bahan-bahan yang ada di rumah itu nanti seperti apa sih. Yang kalian makan itu nanti masuknya ke dalam golongan apa. Nah, kita belajar sama-sama ya. Yuk lanjut nih. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah zat gizi sumber tenaga. Di sini ada dua istilah, ada karbohidrat dan lemak. Kalian bisa perhatikan tuh di depan gambarnya apa aja. Ada beras, ada gandum, ada jagung, ada umbi, ada sereal. Yang sukanya sarapannya pakai merek ya, pakai Energen, dia pakai gandum, agak kaya dikit lah, agak gengsi. Kalau untuk makanan pada umumnya biasanya apa? Nasi kan, beras. Tapi kalau di desa-desa sukanya makannya jagung. Pernah dengar nasi jagung? Enak dong. Nah, selanjutnya ada juga lemak. Lemak pernah dengar kan lemak itu apa? Seperti apa? Lemak itu bukan kayak yang kalian makan di bakso ada gajahnya, itu lemak Bu. Ya iya. Cuman nggak hanya itu, lemak itu banyak sekali contohnya. Ada kelapa, santan kan, kalau dibikin santan, ada minyak, ada mentega, ada yang dari daging, dari ikan, itu juga lemak namanya. Nah, nanti kita cek ya bareng-bareng. Lanjut. Oke, sekarang kita pelajarin pertama adalah karbohidrat. Pernah dengar istilah karbohidrat? Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O. Kalau kalian lihat gambar yang di sampingnya, itu ada kayak kumpulan makanan yang sering kita makan. Yang jelas yang pertama adalah karbohidrat itu bahan makanan yang paling dibutuhkan kan. Biasanya orang tuh kalau udah kelaparan nasinya segunung, lauknya seberapa pun nggak masalah. Kalau kalian sering ngecek teman kalian, pasti pernah dengar istilah porsi kuli, makanya nasinya banyak, lauknya sedikit nggak apa-apa. Nah, contohnya seperti itu. Tapi karbohidrat itu nggak cuma didapat dari nasi. Karbohidrat itu apa aja? Mari kita pelajari. Oke, karbohidrat itu ada 3 jenis. Ada monosakarida, disakarida, polisakarida. Oke, yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana. Unsur molekulnya kecil. Ada monosakarida yang bisa dipecah lagi jadi 3. Glukosa, fruktosa, galaktosa. Biasanya ini bisa terdapat di dalam susu. Oke. Kalian kalau sering minum susu pasti ada rasa manis-manisnya. Ini yang susu murni loh ya, bukan susu kemasan. Nah, ada juga di dalam buah. Kalian makan ada rasa manisnya. Nah,
Sekarang kita ke disakarida, karbohidrat yang mengandung 2 unsur molekul gula. Ada sukrosa, maltosa, laktosa. Contohnya lain ada tadi di susu juga ada, masih ada. Susu itu pecahannya banyak sekali. Ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Oke. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida adalah gabungan dari beberapa monosakarida. Sedangkan polisakarida itu dibagi lagi menjadi 3 golongan. Ada pati, glikogen, dan serat. Kalian pernah lihat umbi-umbian? Kentang boleh, ubi boleh, ubi rambat atau ubi kayu. Saat kalian parut, ada airnya tuh ngendap. Lah, endapannya itu adalah pati namanya. Di dalam pati itu ada karbohidratnya, jadi kalian bisa kenyang. Paham? Oke, intinya di dalam karbohidrat itu adalah makanan yang bisa mengenyangkan, karena nanti dari karbohidrat itu akan dipecah menjadi energi supaya kalian bisa bergerak, supaya kalian ada tenaganya. Pernah nggak kejadian kalau kalian lagi puasa nih, seharian puasa, lapar sampai deredek, waktu kalian buka puasa, minum yang manis, yang ada glukosanya, manis-manis, tahu-tahu kalian jadi sehat lagi, jadi ada tenaganya. Pernah seperti itu? Pernah dong pastinya. Contoh yang lain nih, waktu kalian pingsan, kenapa sukanya dikasihnya teh manis? Kenapa nggak dikasih air putih? Karena di dalam teh manis itu ada gulanya, ada glukosanya. Jadi itu akan menimbulkan tenaga buat kalian yang tadinya habis pingsan, lemes, terus dikasih teh anget, biasanya langsung jadi seger, badannya langsung jadi ada tenaganya. Contohnya seperti itu. Paham ya? Lanjut nih. Oke, karbohidrat memiliki 3 fungsi. 1, menghasilkan energi, seperti yang saya contohkan barusan. Nggak punya energi, lemas, kesel, habis minum yang manis-manis atau makan yang manis-manis, biasanya langsung jadi sehat. Oke. Yang kedua, cadangan tenaga bagi tubuh. Kalau kayak misalkan kalian habis sahur, tidur nih, udah makan banyak, nah waktu seharian kalian puasa, kalian masih punya tenaga. Jadi dia nggak langsung habis, kalian buat lari berapa menit langsung habis, lemas. Nah, padahal di tubuh kalian itu punya cadangan tenaga yang dari yang kalian makan tadi, dari karbohidratnya. Selanjutnya ada memberikan rasa kenyang, kayak makanan pokok tadi. Kalian mau makan nasi, kenyang, makan ubi, kenyang, ya walaupun kakak kayak nyerapin ya, namanya seperti itu. Oke, sekarang kita ke gangguan akibat kelebihan karbohidrat. Ada 3 nih. Ada 3. Oke, yang pertama ada obesitas. Gemuk sekali, sampai buat jalan aja, jalan sedikit udah keringetan, gobios-gobios, udah capek. Nah, itu yang bahaya. Apalagi masih anak umuran kalian, dijaga daya tahan tubuhnya, jangan sampai terlalu obesitas. Gemuk boleh, yang penting sehat katanya, tapi jangan terlalu over gede sekali. Oke? Selanjutnya ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus pernah dengar? Penyakit gula. Nah, itu karena konsumsi karbohidrat kalian kebanyakan, dan di dalam tubuh kalian karbohidrat itu tidak bisa dipecah jadi tenaga, jadi numpuk di badan kalian, di tubuh kalian, terus nanti malah jadi penyakit yang namanya diabetes mellitus tadi. Selanjutnya ada laktose intolerance. Kalian minum susu nih, terus nggak cocok sama tubuh kalian, kalian bisa jadi diare, muntah, dan lain sebagainya. Paham? Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Dasarnya seperti itu nih. Monggo kita lanjut. Oke, lanjut. Tadi habis karbohidrat, sekarang kita belajar ke lemak. Lemak adalah senyawa organik hidrofobik yang tersusun dari CHO. Sama, susunannya hampir sama. Meskipun penghasil energi terbesar, tapi bukanlah penghasil energi utama. Energi utamanya yang tadi tuh dari karbohidrat. Jadi kita bisa punya tenaga itu dari karbohidrat yang tadi. Ini hanya sebagai kayak tadi cadangan. Oke, lebih banyak sebagai energi cadangan. Paham ya? Kita lanjut. Oke, sumber dari lemak itu ada 2, ada hewani dan nabati. Kalian bisa lihat tuh di depan.
sapi, ayam, kambing, susu dan hasil olahannya. Susu bisa berupa keju, bisa berupa tahu dan lain sebagainya ya. Oke, ada yogurt. Sekarang kita ke lemak nabati, ada minyak kelapa, kedelai, jagung, coklat dan lain sebagainya. Kalau dari telur itu masuknya hewani apa nabati ya? Pasti hewani karena dari ayam. Oke, sekarang kita ke fungsi dari lemak nih. Lemak memberikan rasa gurih. Pernah makan gajih? Nah, itu kalau kita makan bakso ada gajinya pasti rasanya lebih gurih ya, lebih asin-asin gimana gitu katanya. Oke. Yang kedua, sebagai penghantar panas seperti minyak. Kalau kalian mau goreng tempe, pasti pakai minyak goreng kan, nggak mungkin pakai air. Kalau pakai air itu namanya merebus. Selanjutnya, meningkatkan penampilan. Kalau kalian goreng tempe nih, tempe yang tadinya warnanya putih terus digoreng kena minyak jadinya warnanya apa? Kuning kecoklatan kan? Meningkatkan penampilan. Oh, warnanya jadi cantik, jadi menarik. Nah, contohnya seperti itu. Paham? Bisa dimengerti ya? Kalau tidak mengerti silahkan tanya atau komen di bawahnya atau langsung hubungin saya via Google Classroom. Lanjut nih. Ada penyakit akibat kelebihan dan kekurangan lemak. Yang pertama, kelebihan. Ya, kelebihan nih, satu, meningkatkan kegemukan kamu jadi gampang gemuk. Apalagi khususnya kalau yang suka makan gorengan, punya kolesterol juga, hati-hati. Nah. Yang kedua, kegemukan dapat menimbulkan penyakit diabetes, kolesterol. Jadi kamu konsumsinya kebanyakan nih, lagi galau, patah hati, makan aja. Nah, itu nanti akan membuat kalian jadi semakin gemuk dan gemuk. Nah, hati-hati, nanti dari kegemukan itu merembet ke penyakit-penyakit yang lain. Selanjutnya, ada kekurangan dari lemak. Nah, Bu, ada juga tuh orang yang kekurangan. Ada. Yang pertama, kekurangan asam lemak mengakibatkan penurunan pertumbuhan yang harusnya dia tinggi. Dia nggak tinggi-tinggi nih. Jadi kayak apa ya? Ya begitulah. Terus penurunan fungsi otak. Pernah dengar omega 3? Kalau anak kecil itu disuruh konsumsi omega 3. Nah, contohnya seperti itu. Terus kekurangan asam linoleal mengakibatkan kelainan kulit. Pernah lihat ya? Kulit yang bersisik. Yang bersisik tahu kan? Yang kalau digaris gini terus ada putihnya. Nah, itu adalah kekurangan lemak juga. Jadi kulitmu tuh jadi kering. Contohnya seperti itu. Nah, lanjut nih. Oh, sudah habis. Oke. Ada tugas nih buat kalian di rumah. Tenang aja, nggak susah kok, sama buahnya tenang aja. Oke, silahkan tulis bahan makanan yang kalian punya di rumah. Yang mengandung karbohidrat apa aja, yang mengandung lemak atau apa aja. Paham? Silahkan ditulis, difoto, terus laporkan di Google Classroom. Oke. Gampang kan? Silahkan dikerjakan. Dari Bu Ani sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.